sangat-sangat apa ya, perbedaan inilah yang menjadi pemahaman ya di antara dua agama ini. Ya, saya rasa kalau ini sudah satu ya berarti udah gak ada lagi perbedaan ya, Tritunggal dan Tauhid. Ya, Tritunggal pasti kekristenan dan Tauhid pasti dari saudara kita dari Muslim. Ya, dan saya juga mohon doanya juga kepada semua yang menonton ya, karena anak Bang Rudi ya Bang ya, ini dalam kondisi sakit panas ya Bang ya, jadi kita doakan biar cepat sembuh ya, besok boleh turun panasnya dan boleh beraktivitas lagi anaknya Bang Rudi ya. Amin, amin. Baik, saya buka ya bahwa terima kasih untuk Bang Rudi Yohanes dan Yonatan Nandar yang bersedia untuk berdiskusi di malam hari ini ya. Debat ini disiarkan oleh Piyong 77 Channel ya. Bang Rudi juga menyiarkan. Nah, jadi Anda yang belum mampir untuk mensubscribe ya dan bunyikan loncengnya di Piyong 77 Channel. Mengunjungilah. Baik, judul diskusi malam ini antara Bang Rudi Yohanes ya, yang kita kenal Master of Debat, sang debaters, dengan Bang Yonatan Nandar ya, yang menurut saya kontroversial juga ya. Tapi apakah saat ini masih bisa kontroversial ya, kita saksikan aja nanti. Dari Muslim ya, dan judulnya adalah Tauhid dan melawan Tritunggal, bukan melawan ya, Tauhid dan Tritunggal lah. Adapun rundown acaranya malam ini, opening statement masing-masing 3 menit, pendalaman materi itu 30 menit, masing-masing bertanya dan menjawab, lalu gantian, dan terakhir closing statement 5 menit ya, untuk kita masing-masing boleh bisa menyampaikan pesan dari diskusi ini. Bagaimana? Apa kabar Bang Nandar? Evangelis, masih evangelis ya? Ya, evangelis. Kiranya Bang Piyong, Bang Rudi ya, dan teman-teman semua dilawat Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya. Iya, semoga Bang Nandar dijamah Tuhan ya. Kita nggak tahu kapan Bang Nandar nanti merasa Tuhan jamah ya. Baik, Bang Rudi silahkan. Mungkin ada disampaikan sedikit sebelum kita mulai dalam opening statement. Salam katanya Bang. Halo Bang Rudi. Wah, nggak dengar Bang Rudi nih. Oke, terima kasih. Selamat malam kepada semua penggemar. Ya, halo, suaraku kedengaran? Ya, kedengaran Bang, kedengaran Bang. Tes, suaraku kedengaran? Agak delay ya? Ya, agak terima kasih kepada semua. Ya, terima kasih kepada semuanya ya yang hadir di sini, dan kepada EP Yonatan Nandar. EP itu bukan evangelis. Poler katanya. Dulu saya juga pernah pakai EP itu poler ya. Dan ya itulah, kita saksikan aja debat ini bagaimana keseruannya. Semoga Nandar memiliki pukulan-pukulan hook-hook, jab-jab yang mematikan. Ya, terima kasih. Baik, ya terima kasih untuk say hello-nya. Ya, kita mulai dari opening statement ya. Ini saya sudah juga punya timer ya. Ya. 3 menit pertama Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Aku lebih dulu. Ya, tapi silakan, nanti Bang. Si Nandar yang lebih dulu bertanya kepadaku ya. Oh ya, pas. Oke. Ya, terima kasih. Saya akan mulai menjabarkan mengenai ajaran dari Kristen. Kalau saya ditanya, saya mengandung paham Tritunggal itu ya, atau Trinitas. Apakah Trinitas itu ada semenjak zaman 325? Menurut saya tidak. Karena di dalam Bible itu sendiri, yang sekarang saya pegang, kitab suci yang saya pegang, jelas dikatakan di sana, Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3.
disitulah Tritunggal untuk pertama sekalinya. Jadi bukan ketika zaman Yesus Tritunggal itu untuk hadir pertama sekalinya. Dan Tritunggal itu sebenarnya gampang untuk dijelaskan. Karena apa? Tuhan sudah mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka kita ya cukup melihat manusia yang serupa dan segambar itu bagaimana. Bahwa dia memiliki satu tubuh, namanya Rudi, dan dia memiliki roh di si Rudi, dan memiliki suara si Rudi. Dan ketiganya adalah satu tetapi berbeda materinya. Ya, itulah yang diinginkan Tuhan daripada kita. Hanya saja berbedanya manusia sangat terbatas dalam pengutusan ketiganya, tetapi Tuhan tidak terbatas, dia maha. Sehingga Tuhan bisa mengutus rohnya pada Kejadian 2, dan Tuhan bisa mengutus firman-Nya pada Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 2 dan Kejadian 1 ayat 3. Jadi kawan-kawan, itulah Tritunggal itu. Kemudian setelah Yesus turun ke dalam dunia, inilah yang sering banyak orang keliru. Dan disinilah orang sering banyak salah tafsir ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena orang selalu beranggapan bahwa ketika Yesus turun ke dalam dunia, maka mereka mengatakan Bapa yang di sorga itu yang menjadi manusia. Sehingga mereka mengatakan, oh Tuhan kok dikandung, baru surga kosong ketika Tuhan dalam kandungan, siapa yang mengatur dunia. Padahal ayat itu sudah jelas mengatakan bahwa firman yang menjadi manusia, ya kawan-kawannya, bukan Bapa di sorga yang menjadi manusia. Nah, dari situ kawan-kawan, maka kapanlah Tritunggal itu pertama sekali ditunjukkan? Itu ketika Yesus dibaptis, Matius 3 itu dan Yohanes 1 itu ya. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus dibaptis terbukalah langit dan ada roh Tuhan, ya roh Bapa di sorga itu dalam ujung burung merpati, dan Yesus dibawa yang firman menjadi manusia dan Bapa yang ada di sorga. Itu kemudian terjadilah dialog, ya kawan-kawannya, di mana Bapa di sorga berfirman ke dalam dunia dan disaksikan oleh orang banyak. Nah, itulah bahwa bukti bahwa Bapa di sorga itu kehadirannya bisa dirasakan dan banyak orang sudah menyaksikannya. Dia bukanlah sesuatu makhluk gaib yang tersembunyi, tetapi dia makhluk gaib yang bisa orang rasakan karya-karyanya di dalam Bible. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Iya, wow, pas ya. Saya boleh share screen nggak? Boleh share screen, tapi tetap jalan ya. Iya, iya. Andar ya. Tentu dong. Tetap jalan waktunya ya. Iya. Oke, ini dulu apa namanya? Share screen aja langsung biar tinggal Piong nanti tinggal menyetujui. Openingnya pakai share screen atau nanti materi? Ya, nggak openingnya. Sebentar, saya buka dulu ya. Sebentar ya. Soalnya saya agak newbie pakai laptop ini. Sebentar ya, sebentar. Mana ini? Sebentar. Sini sih. Bentar ya, Bang. Deh. Berarti saya keluarkan ini ya. Ya, sebentar ya, Bang ya. Sebentar ya. Soalnya saya masih baru juga nih, sebentar ya. Kita tes dulu ya, saya tes dulu share screen. Sebentar. Mana ini ya? Nanti aja materi Bang Nandar, 3 menit. Sebentar. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ada. Oke, sebentar. Ya. Sebentar ya Bang Piong ya, sebentar ya. Sebentar, soalnya percobaan dulu sebentar ya. Sabar. Bible. Evangelis Yonatan. EP-nya Sebentar ini ya. saya nggak kuat lihatnya ini. Muncul nggak? Coba Bang Piong dimunculkan dulu ya. Tuh, udah. Muncul nggak? Ya itu, muncul dong, kelihatan. Apa? Bang tulisannya kelihatan. Apa? Tulisan apa itu? Waduh, saya nggak tahu tulisan apa itu. Nggak ada kan di situ tapi? Ada. Tulisan Ibrani itu kan ya? Oke. Ya, Ibrani. Mulai Bang Piong. Sudah dimulai belum? Nanti dulu saya klik dulu ininya ya, waktunya ya. Ya, diklik, ditaruh di bawah, tetap berjalan itu. Ditaruh di bawah gimana? Itu bukan yang bisa kita share screen cuman bisa satu.
Iya, maksudnya circle-nya tetap satu, tetapi timernya itu tetap berjalan. Iya, Paham timernya nggak? berjalan. Saya Ya, jalankan jadi ya. timernya dijalankan, bahwa konsep Tritunggal, konsep Trinitas ini adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu Avodajara, penyembahan berhala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Ahen kafru eleh asher amru, ya. Sungguh telah kafir eleh siapapun aser amru yang mengatakan hi Allahu hamasyah, bahwa Allah dia itu adalah Al-Masih, atau bahwa mereka mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah, ya, Al-Masih bin Maryam. Padahal Hamasyah Ammar, sedangkan Isa Al-Masih sendiri berkata, hoi Bani Israel, wahai Bani Israel, ibadu et Allah, sembahlah hanya kepada Allah, Riboni weribonehem, Tuhanku, Riboni ini adalah Tuhanku, waribonehem, dan Tuhan kalian semua, ya. Hal ham syareb syutapim le Allah yahrim oto Allah min hagar, dan siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah haramkan mereka yang menyembah Al-Masih itu, atau yang menyekutukan Allah dengan Al-Masih, diharamkan bagi mereka surga. Artinya apa? Mereka itu memasuki neraka jahanam, memasuki kerajaan maut, kekal di dalamnya selama-lamanya. Yum ono, ya, yum ono Adonai HS welahotim ain ozrim, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini yang menyembah Al-Masih masuk neraka jahanam. Selama-lamanya. Lalu yang mengusung konsep Trinitas pun itu akan masuk neraka selama-lamanya. Ahen kapru, sungguh telah kafir, eleh asher amru, siapapun yang mengatakan Allahu selisi beslosah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Ain kal Eloha Eloha ehad. Habis Bang Nandar. Oh, belum habis. Ya. Ya nggak apa-apa, nanti kan ada materi ya. Nanti bisa disampaikan. Baik, ya, ini sudah kita memasuki tahap kedua. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, karena memang ini sangat bagus. Dikejar terus sampai nanti dapat jawaban ya. Tetapi ini bukan, sekali lagi, kita tidak ada di antara kita ya. Bagaimanapun kita ini masih di dunia ya, kita saling mengasihi ya, tetap Indonesia. Bagaimanapun Indonesia ini tetap kita berbeda-beda apapun caranya. Tapi inilah kebenaran masing-masing yang harus dipertahankan. Baik, kita lanjut ya babak kedua yang akan dimulai oleh sang debater ya. Bang Rudi bertanya dulu selama 30 menit, bukan bertanya 30 menit ya. Sudah tahu tadi Bang Nandar polanya. Tanya aku yang bertanya duluan. Oh, boleh. Nandar yang duluan. Boleh, oke. Ya, siap. Oke, ya saya share screen dulu ya. Ya, nanti aku kalau mau share screen ditaruh dulu di bawah ya, itunya ya. Timer. Iya, kayak tadi ya. Nanti kan kamu bisa lihat juga, biar sama-sama enak lah. Oke. Aduh. Oke, ya kelihatan ya, Bang Nandar 30 menit. Ya, Bang Rudi siap ya, Bang? Ya, siap. Oke ya. Dah. Oke, Bang Rudi, aku mau bertanya kepada Anda. Sebelum Anda membahas tentang Tritunggal, saya ingin tahu dulu seberapa paham Anda tentang ketuhanan, ya.
apakah perbedaan antara Allah dan Tuhan di dalam Biblosmu? Terima kasih. Silakan, Bang Piong, sudah dong. Gimana tuh waktunya? Lanjut. Terus aja gini berjalan. Oh, oke. Iya. Siap. Antara Allah dan apa? Tuhan. Oh, ya. Kalau di dalam ajaran Kristen memang ada kalimat Tuhan Allah, ya. Di situ kalau kami menjabarkan Tuhan itu adalah kalau Allah itu atau Bapa di sorga lah aku bilang, karena kalau Allah aku pikir nanti jadi sesembahannya Mekah itu ya. Jadi saya katakan saja Bapa di sorga. Bapa di sorga itu adalah Bapa yang pencipta langit dan bumi itu. Sementara kalau kita bicara tentang Tuhan, bisa juga dikatakan Tuhan itu adalah Bapa itu sendiri. Tetapi semenjak Yesus turun ke dalam dunia, maka mulailah ada kalimat Allah Tuhan, Tuhan Allah ya. Jadi di sini jadi ada dua hal, Tuhan Allah kita katanya. Artinya Tuhan itu adalah bagian dari Allah itu sendiri atau Bapa di sorga. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oke, jadi Anda menyamakan antara Allah dengan Tuhan. Ya, Tuhan memiliki definisi Bapa itu sendiri, sedangkan Allah juga memiliki Allah definisi itu, ya. Allah Bapa, Allah itu Bapa itu, Allah Bapa. Paham ya? Kalau Tuhan, Tuhan itu adalah bagian daripada Bapa itu. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan Allah kita itu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus bagian dari Bapa itu atau firman Allah yang menjadi manusia. Silakan. Jadi ada klasifikasi atau pengelompokan antara Tuhan dengan Allah, begitu? Bukan klasifikasi sih, bukan pengelompokan. Perbedaan. Tetapi, atau Anda ya. Jadi Anda ingin mendeskripsikan bahwa Tuhan dan Allah ini adalah satu pribadi yang sama, begitu? Saya tidak mengatakan itu satu pribadi yang sama, tetapi satu kesatuan. Contohnya, kan sudah saya katakan Tuhan Allah itu mulai dipisahkan ketika Yesus sudah firman itu menjadi manusia. Sebelum firman menjadi manusia, yang ada itu adalah firman Allah, Roh Allah, dan Allah itu sendiri. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3. Setelah firman menjadi manusia, dia menjadi sesosok wujud. Maka mulailah kami mengatakan Tuhan, dan ada juga kalimat Tuhan Allah. Gitu kira-kira. Ya. Terima kasih. Bisa perlihatkan Bang Piong share screen saya. Halo, Bang Piong. Halo Bang Piong. Nah ya, coba diperlihatkan sebentar. Inilah ya kejahilan dari Bang Rudi yang mengatakan bahwa Allah dan Tuhan itu memiliki definisi dan pengertian yang sama. Mari kita lihat ya sebentar. Mari kita lihat. Saya coba diperhatikan di sini, Bang Rudi. Ya, Paulus saja, ingat saudara-saudara, Paulus saja di dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat ke-6 itu membedakan antara Allah, ilah, dengan Tuhan. Ya, sebetulnya kata Tuhan itu adalah penerjemahan yang salah, keliru, sembrono. Ya, coba perhatikan di sini. Namun bagi kita hanya ada satu ilah saja. Sebetulnya ini terjemahannya ilah ya. Namun bagi kita hanya ada satu ilah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu yang telah jadikan karena dia. Ini di dalam terjemahan. Bisa kita lihat di dalam bahasa original teksnya ya. The Online Greek Bible. Ternyata di sini bukan Tuhan di situ. Karena Tuhan di dalam bahasa Yunani, sebagaimana di sini ya, al human eis theos. Nah, kalau Tuhan atau God ini tulisannya theos, pater, es-o, ta, panta, kai emeis, es auton, kai es kurios. Nah, kurios, Yesus Kristus. Ini pernyataan dari Bible sendiri bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi kurios. Nah, mari kita sandingkan di dalam Alkitab berbahasa Arab, saudara. Coba ya, perhatikan di sini.
di dalam Yohanes 13 ayat ke-13. Antum tad'unani mu'aliman wa sayyidan. Ini Alkitab yang dipakai oleh gereja Syria ya. Di sini dikatakan antum tad'unani mu'aliman wa sayyidan wa hasanan taquluna la'ani anna kadzalika, katanya itu. Nah, Sayyid ini terjemahannya adalah kalau di dalam bahasa Arab ya, atau apa namanya itu, bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa saudara lihat di sini ya. Lihat kan, Sayyid artinya tuan, bapak, apa? Pak gitu, mister. Jadi disinilah letak kesalahan dari Bang Rudi di dalam menjabarkan, serta lagi yang lebih kata lagi adalah kamu bertanya, bukan menjelaskan. Ya. Bertanya. Ya, saya ingin menyanggah pernyataan Bang Rudi bahwa Tuhan itu adalah Yesus begitu, atau menyamakan antara Allah dengan Tuhan, padahal baik di dalam kaidah bahasa Arab, Yunani serta Ibrani itu ada perbedaannya. Gitu. Andar, kamu juga keliru. Silakan ditampilkan Bang Piong timernya. Oke, saya lanjutkan bertanya ya. Nah, dari konsep mendasar saja yang sangat fundamental antara Allah dengan Tuhan saja, orang-orang Kristen mayoritas itu salah. Kenapa salah? Karena mereka hanya benei hatargum atau bani terjemahan. Kalau kita lihat di dalam original teksnya bahasa Yunani yang di-compare ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, ternyata kata kurios itu bermakna sayyid, dan sayyid itu bermakna junjungan. Makanya hanya ada satu ilah yang benar, yaitu Bapa, kata si Paulus. Dan hanya ada junjungan yang saat itu di Bani Israel adalah Yesus, bukan Tuhan, Bang Rudi. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau Tritunggal itu Tuhan, dasarnya dari mana? Apakah pernah Yesus mengatakan bahwa Ruach HaKodes itu adalah Tuhan? Karena di dalam Torah tidak pernah ada Ruach HaKodes sebagai Tuhan. Silakan Anda jelaskan. Oke, terima kasih Nandar. Apa yang kamu jelaskan tadi menurut saya sebuah kekeliruan. Ya, sebab bagi kami, iman kami, Bapa di sorga itulah segalanya. Tuhan itu adalah bagian daripada Bapa di sorga. Tolong cerna kata-kata saya. Kamu bilang kurios itu kamu merujuk kepada apa? Firman Tuhan. Ya, itu kan bagian dari Bapa di sorga. Tidak ada firman Tuhan itu di luar Bapa di sorga. Nggak ada itu Nandar. Kalau di luar Bapa di sorga itu bukan firman Tuhan namanya, mungkin firman hantu. Ya, firman yang keluar dari dalam Tuhan itu namanya firman Tuhan. Dan Nandar, kamu masih punya hutang. Sama juga seperti sekarang kamu mengapakan teos dan kurios. Kamu ingat waktu kamu mengatakan apabila ada di dalam Injil kalimat teos kepada Yesus, kamu mau dibaptis. Sampai saat ini kamu tidak memenuhi janjimu bahwa di Yohanes 20:28 itu memang Thomas mengatakan teos. Itu harus perlu kau camkan itu Nandar ya. Jadi kalau dikatakan di dalam Bible itu ada katanya Allahku, terus kemudian ada Tuhan Allah, itu tidak masalah karena Tuhan itu adalah bagian dari Allah. Itulah firman Allah itu. Kalau dibilang Allahku, itulah Bapa di sorga. Jadi itu tidak ada sesuatu yang kamu sanksikan lagi. Yesus dikatakan kurios ya, firman Allah yang menjadi manusia. Yesus dikatakan theos karena firman Allah itu bersama-sama dengan Allah, maka firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Ya Nadar ya. Dan kemudian kamu bertanya, mana ucapan di dalam Bible yang mengatakan bahwa sebentar kebukakannya, lupa ingat aku ayatnya. Mazmur berapa itu? Sabar ya. Mazmur, sabar. Mazmur ini. Kalau enggak salah aku Mazmur 51. Iya. 51 ayat 11. Mazmur 51 ayat 11. Ya.
Mazmur 51, aku share screen juga ya. Kalau mau di share screen. Halo Bepong, itu udah Mazmur 51. Ditampilkan dulu ya. Di sini jelas dikatakan Mazmur 51 ayatnya 11. Ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi di dalam ajaran Kristen bahwa roh Tuhan yang kudus itu ada di dalam diri manusia. Itulah kehadiran Tuhan. Jadi Yesus ketika mengatakan Roh Kudus bukan berarti Yesus baru datang Roh Kudus setelah Yesus datang. Tidak, itu sejak ada zaman-zaman Nabi, zaman-zaman dulu. Dan zaman Nabi-Nabi itu mengatakan Roh Kudus itu ada di dalam diri. Roh yang di luar itu adalah Roh Bapa di sorga. Itu atau Roh Allah. Itu atau Kejadian 1 ayat 2. Itu dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang. Ya, itu sudah berbeda dengan Bapa yang adalah Roh itu. Bapa yang ada Roh itu adalah terang. Tidak ada gelap sedikit pun di dalam dia. Tetapi yang diutus itu adalah Roh Bapa di sorga yang berasal dari dalam diri Bapa di sorga. Dan itu sama dengan ketika peristiwa pembaptisan. Langit terbuka, Roh Allah, Roh Tuhan dikatakan di sana. Ya, ingat di situ Roh Tuhan. Artinya itu Roh Tuhan itu bagian dari Tuhan. Itulah sebabnya kami mengatakan Tuhan Allah itu Yesus Kristus. Maka itu adalah bagian dari Tuhan. Itu adalah firman Allah itu sendiri. Jadi Nanda, kalau kamu katakan mana Yesus mengatakan Roh Kudus, ya itu sudah ada sejak zaman Nabi, bukan hanya Yesus mengatakan. Dan sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Tunggulah dulu. Yesus sudah naik ke sorga. Maka di dalam diri kami ada Tuhan. Ada. Dalam bentuk apa Tuhan ada di dalam diri kami? Sejak pemazmur mengatakan Roh Kudus di dalam diri kami. Silakan. Ya, jadi memang Bang Rudi, mohon maaf ya. Roh Kudus sebagai Tuhan itu tidak pernah diproklamirkan oleh Yesus. Bahkan di dalam Torah, Sefer Beresit, Sefer Shemot, Vaikra, Bemidbar, dan Debarim itu tidak pernah. Kemudian ada satu diksi saja tentang Ruach HaKodes. Mengenai Tuhan memiliki roh, di dalam 1 Samuel 15 ayat ke-14 dan ke-16, ternyata Tuhan juga memiliki yang namanya Ruach Ra'ah atau Ruach Tame. Dan itu sama-sama milik Tuhan. Nah, kalau karena Tuhan memiliki roh, kemudian roh itu adalah Tuhan, tentu Ruach Ra'ah juga adalah Tuhan. Nah, jadi satu pertanyaan tidak terjawab karena saya ingin mendapatkan sebuah literasi dan referensi dari orang Kristen. Jangan menyimpulkan. Kau menyimpulkan tidak boleh gitu. Oke, saya lanjut. Pandailah berdiskusi. Kalau dalam diskusi, lanjut. Begitu. Ya, ini waktu saya lagi ngomong. Dengarkan ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, saya tidak pernah menemukan di dalam Gospel Matius, Lukas, Markus, Lukas, dan Yohanes terucap dari mulut Yesus sendiri bahwa Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Semuanya berdasarkan asumsi dari Yohanes dan lain sebagainya, tetapi tidak terdapat di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ucapan Yesus bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Silakan Anda jawab di ayat berapa, pasal berapa, di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu pertanyaan yang lalu, ini pertanyaan yang saat ini. Silakan dijawab terlebih dahulu, jangan lupakan pertanyaan yang sekarang. Oke, kalau mengenai Roh Kudus, ketika kamu membaca di Injil Matius 1 ayat 18 pun sudah dikatakan di sana ya, bahwa Yesus itu dikandung daripada Roh Kudus. Apa mungkin kamu katakan Yesus tidak mengenal Roh Kudus? Apa mungkin kamu katakan Yesus itu tidak ada dalam dirinya Roh Kudus? Karena rohlah yang menghidupkan, Yohanes 6 ayat 63. Jadi roh Bapa itu yang diutus ke dalam rahim Maria. Karena tidak mungkin Bapa di sorga itu sudah berfirman secara kekal. Bahwa dia mengatakan manusia itu terlahir dari hubungan badan, hubungan daging. Sementara Yesus tidak terlahir dari hubungan daging. Maka yang terjadi apa? Sumber kehidupan Yesus, sumber janin Yesus, ada sumber asal Yesus itu adalah dari Roh Kudus. Tetapi firman yang menjadi manusia. Jadi kehidupan itu daripada Roh Kudus. Jadi Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Maka kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika Bapa hadir ke dalam dunia, apa yang terjadi? Selalu ada Roh Kudus dan ada suara. Dan ada Bapa yang berfirman di dalam sorga. Contoh ketika kepada Musa, ada semak berapi itu. Itulah Roh Kudus, rasanya hidup semak itu. Hidup api itu, roh. Sudah. Kemudian ada Tuhan yang berfirman.
dari dalam sorga dan ada keluar firman dari situ. Dan itu juga kita lihat ketika tiang awan, tiang api. Tuhan mengutus rohnya. Mengutus rohnya ya. Bukan Roh Kudus yang di dalam diri. Ingat. Nah, mengutus rohnya. Maka di situ ada suara dan ada roh. Maka awan itu bisa bergerak, bisa hidup seperti hidup. Dia berbicara. Ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah berbicara dan bergerak. Ya. Nah, kemudian ketika Yesus datang, maka terjadilah yang waktu pembaptisan. Wah, sudah hilang dia minta jawaban dia dari yang lain. Ketika Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Roh Tuhan itu turun. Ada nyata. Dan dia berbicara. Begitulah Tuhan terus menerus hadir di dalam dunia ini. Tetapi ada kalanya Tuhan itu tidak hadir di dalam dunia ini. Contohnya. Saya nanya apa, dijawab apa. Tadi Roh Kudus sudah dijelaskan dan Anda tidak menemukan jawabannya. Pertanyaan saya adalah, siapa bilang tidak menemukan? Kau yang merasa tidak puas itu urusan lain. Tunggu, jangan kau salah. Aku jawab. Akan aku bertanya, Bang. Jadi saya kau bertanya, aku menjawab. Iya. Sabar, aku menjawab. Tapi sabar. Anda tidak bisa menjawabnya. Saya ngomong apa tadi pertanyaan? Oke, gini pertanyaan kau mana Yesus mengakui Roh Kudus? Iya, di mana Yesus mengatakan, jadi di dalam Biblos itu ada payomer, payomer Yeshua HaMashiach. Bang Nandar, saya stop dulu ininya, saya stop dulu ya. Ya nggak boleh Bang Nandar ya, Biblos ya. Kalau kita kalau kamu dibalas lagi kan nanti nggak enak. Bang Biong, sebentar ya, Bang Biong. Bang Biong itu bahasa Yunani. Sebentar, Biblos itu bahasa Yunani, ada di dalam 1 Matius pasal 1 ayat ke-1. Bang Piong, kalau mau saya tunjukkan Biblos itu dalam bahasa Yunani. Jadi jangan tersinggung. Mau saya tunjukkan bahasa Yunaninya. Oke. Enggak usah tunjukkan. Lanjut. Ya. Jadi bukan penghinaan. Jadi Nandar, saya giliran saya menjawab, jangan kau potong. Iya. Nandar. Ya. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, di mana Yesus mengatakan, Yesus sendiri sudah mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Penghibur atau Roh Kudus. Yesus sudah mengatakan itu. Tidak mungkin Yesus mengatakan, aku adalah Roh Kudus. Oh tidak. Tetapi ayat yang kukasih tadi itu sudah jelas mengatakan, sumber daripada Yesus itu adalah Roh Kudus. Ini Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Titik. Berarti di dalam diri Yesus yang ada itu, kehidupannya, hidupnya itu adalah Roh Kudus. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan Roh Kudus itu dalam dunia. Ayatnya kau sudah tahu. Aku akan mengutus Rohku yang kudus, Roh Kudus. Aku akan mengutus Roh Penghibur untuk membimbing manusia. Nah, sekarang mengenai kau bilang pertanyaanmu kedua tadi tentang apa itu? Sorry. Oke, aku ulangi pertanyaannya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Tidak ada. Silakan Anda jawab, jangan bertele-tele. Oke. Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Apakah harus Yesus mengatakannya? Tidak. Ya. Kenapa demikian? Karena sebentar. Karena memang betul bahwa yang mempersiapkan jalan bagi Yesus itu siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan, maka Yohanes yang mengatakan itu. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kemudian, kalau kamu sebentar ya, aku cari ya. Sebentar. Nah, kalau kita menjelaskan ini ya, Matius 4 ayat 4. Coba aku bukakan dulu Matius 4. Sebenarnya ini Yohanes 6 ada juga ya, tapi aku ambil dulu Matius ini. Matius 4. Nah ini. Di sini Yesus mengatakannya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti hidup itu adalah Yesus, sesuai Yohanes 6. Ya, di situ dijelaskan dengan gamblang. Kemudian, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah saat itu Allah berfirman lagi? Tidak. Tetapi firman itu keluar dari mulut Yesus. Ayat itu jelas Nanda. Jadi jangan kau katakan Yesus tidak ada berkata bahwa dia adalah firman itu sendiri. Ini. Kalau kau minta secara misalnya huruf, wah kami belajar kitab suci ini tidak hurufiah. Karena ucapan Yesus itu banyak menggunakan perumpamaan dan banyak menggunakan kalau di dalam kalimat matematika itu substitusi. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia
manusia hidup bukan dari roti saja. Roti hidup itu di mana? Itu Yesus. Yohanes 6. Baca Yohanes 6, roti hidup. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah saat itu manusia ada mendengar suara Allah lagi? Gak ada. Semua ucapan Yesus itu itulah firman Allah. Itulah sebabnya di dalam Bible itu ada dikatakan, maka berfirmanlah Yesus. Ya Nandar? Oke, silakan. Itu saja. Terima kasih. Diturunkan ke bedstate kitabnya itu. Ya. Oke, jadi saya nanya apa jawab aja. Saya nanya apa jawab, yang dijawab apa gitu kan. Itu enggak hak kau Nandar, ya, itu menyimpulkan. Ya, sebentar dulu. Aku lagi menjelaskan ini waktu saya berbicara Pak Rudi ya, saja tapi tidak bisa menyimpulkan Nandar. Iya, kau berdiskusi. Iya, ini kan rule semacam ini yang buat Bang Rudi. Saya baru beradaptasi dengan sudah waktu lama ini bertanya menjawab. Iya, makanya dengarkan jawaban saya. Facebook juga sudah ada. Jawaban Facebook juga sudah ada. Itu kan jawaban Facebook, saya bukan Facebooker. Nah, walah kau dulu Facebooker, banyak kali cek kau. Tapi nggak pakai waktu. Ujater kau waktu di Facebook. Oke, silakan. 1, 2 pertanyaan ya. Lalu yang ketiga ya. Bang Nandar ya, sama Bang Rudi ya. Maksudnya Bang Nandar, hargai waktu Anda loh. Ini sudah mau tinggal 9 menit gitu. Coba pertanyakan, kalau memang belum puas, pertanyaan lagi apapun jawabannya Bang Rudi, yang nggak bisa kita simpulkan, tidak bisa menjawab. Ya lebih baik kita berdiskusi, itu penonton yang akan menilai gitu loh. Jadi nggak usah kita bilang tidak bisa menjawab. Tetapi Bang Nandar harus lihat waktu Anda tinggal segitu. Jadi pergunakan untuk ini. Gampang. Biar teman-teman nanti yang menyimpulkan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, Yesus itu ciptaan atau firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Siap. Aku jawab. Yohanes 1:14 jelas mengatakan Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Jadi Yesus tidak diciptakan. Kalau Yesus diciptakan, maka firman Tuhan kami itu kekal. Yesus itu kalau diciptakan, maka dia harus bersetubuh dulu Maria dengan seorang laki-laki. Itulah sebabnya di dalam Ayub dikatakan, engkau menjalin aku di dalam rahim ibuku. Jadi Yesus bukan ciptaan, tetapi firman menjadi manusia. Silakan. Singkat-singkat aja aku menjawab. Lalu bagaimana Anda menjelaskan Wahyu 14 ayat ke-1? Wahyu 14 ayat ke-1. Bentar ya. 14 ayat ke-1. Coba dilihat. Oke, aku bacakan. Dan aku melihat. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba Wahyu 13 ayat ke-1 ya, yang di mana sebentar. Yang malaikat di Laodikia itu. Wahyu mana? berapa? Cari. Ya. Pastikan dulu. Ya, cari dulu. Malaikat di Laodikia itu. Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat ke-14. Oke, di share screen aja Pak Piong. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, jangankan ini, Yesus pun ada apa? Halo. Iya. Jangankan ini, Yesus pun berkata, akulah ciptaan mula-mula, aku ada sebelum Abraham ada. Ciptaan yang dimaksud di situ adalah firman Tuhan berasal dari Tuhan. Ya udah, bukan berarti ciptaan seperti berfirmanlah Tuhan, jadilah daratan, bukan begitu. Tetapi ciptaan yang dimaksudkan di sini maka ditambahi dengan kata mula-mula. Artinya ketika Tuhan berbicara, dia menciptakan sebuah firman. Dia pertama sekali Tuhan mengatakan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang berfirman itu yang mana? Jadilah terang, itu firman. Tetapi hasilnya itulah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Jadi bedakan, firman itu yang mana, hasilnya adalah yang mana. Oke, silakan. Jadi dilihat timernya. Sebetulnya saya kurang nyaman dengan apa namanya itu waktu yang semacam ini ya. Saya kira tadi TikTok begitu. Karena modelnya kayak gini, saya nggak bisa mengantitesa, saya tidak bisa meluruskan apa yang Anda jawab. Nah, bisa kok, ini ya?
Silakan tadi- Anda meluruskan. Tadi jangan menyimpulkan. Tadi katanya jangan menyimpulkan. Memang nggak boleh. Iya, Kau kan makanya tadi saya Anda jelaskan. tidak bisa Oke, ini menjawab. waktu saya berbicara ya. Makanya pandai kau arti Ya, menyimpulkan. sebentar. Anda tidak bisa menjawab atau menyimpulkan. Dengarkan saya dulu. Udah saya stop dulu. Boleh. Udah saya stop dulu ya. Sebentar ya. Gimana? Waktu yang semacam ini ditentukan dengan rule. Yang model seperti ini kan Bang Rudi yang mengusulkan. Sedangkan saya maunya TikTok. Biar saya bisa mencecar pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana. Lalu pertanyaan yang kedua itu bagaimana. Ini kan TikTok. Cuman kau bertanya, aku menjawab. Nah, kau bertanya, kan aku menjawab. Lalu bagaimana saya bisa menyanggah pernyataan dari Bang Rudi? Tadi saya berusaha untuk menyanggah, katanya ini giliran Anda Tapi bertanya. kau mengeluarkan kalimat, kau tidak menjawab, kau bilang itu nggak bisa. Ketika kau menyanggah kan dia. Sekarang tapi ini ketika kau bilang kau tidak tahu, kau tidak bisa. Ini waktu saya 6 menit untuk menyanggah semua apa yang Anda omongkan. Boleh, ya? Haknya Bang Nandar itu. Boleh, ya. Itu haknya Bang Nandar. Iya. Jadi Yesus itu dimulai waktunya. Yesus itu memang tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu yang pertama. Lalu Yesus itu adalah seorang nabi, bukan firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Oleh karenanya di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Dan apabila kita melihat kamus Alkitab, ya kamus Biblos, di halaman 376 ada definisi nabi. Nabi itu siapa sih? Hamba Allah yang menerima firman, kemudian firman itu disampaikan kepada manusia. Itulah Yesus. Makanya di dalam Wahyu 3 ayat ke-13 dikatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Sesuatu yang diciptakan itu bukan Tuhan. Begitu ya. Lalu saya mengatakan bahwa jangan lupa bertanya dong. Tadi kan sudah saya jangan lupa bertanya. Kau lucu ya. Tahu. Belum selesai saya ngomong. Belum selesai saya ngomong. Kau uraikan, kau buat pertanyaan. Makanya begini Bang. Makanya kau seorang pengacara. Bagaimana pengacara? Itu yang kau lakukan. Kau sidang saya. Sebentar dulu ya. Ini bukan pembuktian di dalam persidangan ya. Kita ini berdiskusi. Ya sama aja maksudnya begitu. Sekarang seorang pengacara pun, dengarkan saya. Seorang pengacara pun boleh berbicara, mengemukakan dasar-dasar, dalil-dalil, landasan-landasan hukum yang sedang dibicarakan. Nanti giliran kau Nandar. Boleh kau sanggah, tetapi jangan lupa bertanya Nandar. Kau sanggah ya khotbah aja lah kau. Sekarang lanjut. Makanya ini kan tadi Bang Rudi dan Bang Piong, mohon maaf ya, ini kan yang mengajukan rule semacam ini kan Bang Rudi. Saya masih belum beradaptasi dengan rule yang semacam ini. Coba kau lihat kemarin kami di ISDN, ISDN, MDM dan RIM, ya begitu kemarin enak. Jadi orang tuh bertanya terus menyanggah bisa. Tetapi tidak lupa bertanya. Kau kulihat mau menjawab terus tidak tanpa bertanya. Silakan. Makanya kan saya beradaptasi. Mungkin di lain kesempatan tentu akan ada perdiskusian yang menarik lagi kan. Ya. Tadi tentang firman yang menjadi manusia sudah saya tanyakan. Tentang Roh Kudus yang tidak ada di dalam Torah saya juga sudah menyatakan, sudah saya pertanyakan. Lalu kalau kita melihat Bang Rudi di dalam Matius, ini pertanyaannya ya, di dalam Matius 4 ayat ke-10, kemudian Markus 12 ayat ke-29, itu sangat jelas sekali bahwa Yesus menuhankan, bahwa Yesus mempunyai Tuhan yang disembah. Nah, siapakah nama Tuhan yang disembah oleh Yesus? Silakan. Kau diam aja. Ya. Yesus mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan yang disembah oleh Yesus itu Bapa di sorga. Kenapa di situ dikatakan Yesus menyembah Tuhan? Karena firman telah menjadi manusia. Manusia itu tetap harus bertuhan. Tetap dia harus menyembah Tuhannya. Tidak boleh dia mentang-mentang dia sudah firman menjadi manusia, maka Yesus suka hati. Nggak bisa. Dan faktanya manusia apakah ada menyembah Yesus? Banyak. Orang Majus datang menyembah Yesus. Ibu-ibu yang itu menyembah Yesus. Dalam banyak ayat dikatakan menyembah Yesus. Dan kalau Yesus mengatakan mana kesatuannya, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu kesatuan.
Kamu tidak bisa menyangkal itu, Nanda, karena itu sudah tertulis di dalam kitab suci kami. Apapun itu, tetap itu isi kitab suci kami. Silakan. Ya, Matius 4 ayat ke-10 itu sangat jelas. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah. Lalu Yohanes 17 ayat ke-3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengetahui hanya ada satu, the one and only, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan engkau mengenali aku, Yesus Kristus adalah utusannya, atau di dalam bahasa Arab Rasulullah, begitu ya. Kemudian di dalam Markus 12, ya, ini pertanyaannya, Markus 12 ayat ke-29, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita ini adalah Allah yang esa. Jadi di mana penyamaannya? Sedangkan Yesus sendiri mengaku bahwa dirinya adalah bukan sesembahan. Dia memiliki sosok yang disembah. Lalu siapakah nama yang disembah itu? Oke, ini pertanyaan kedua sepertinya. Saya sudah menjelaskan, Yesus itu seorang nabi, ya. Karena firman telah menjadi manusia. Yesus seorang guru, ya, akulah guru, akulah Tuhan. Jawabmu benar, Yohanes 13 ayat 13. Yesus itu seorang manusia, ya. Yesus itu seorang anak, ya. Yesus itu ciptaan, tidak. Tetapi yang benar adalah firman menjadi manusia. Kemudian Yesus mengatakan, aku adalah ciptaan mula-mula. Coba kamu cari di Bible, apa yang pertama sekali diciptakan Tuhan? Yang pertama sekali keluar dari diciptakan Tuhan adalah firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu kan firman. Itulah yang pertama sekali Tuhan keluarkan dari dalam dirinya. Berfirmanlah Allah. Firman itu apa? Jadilah terang. Itu firman. Jadi kalau dikatakan ciptaan mula-mula itu bukan berarti Yesus dibentuk dari tanah atau dibentuk dari gini. Tidak. Kalau Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, betul. Karena Tuhan sedang di bumi. Tidak mungkin Tuhan mengatakan dan dia jadi manusia. Sembahlah aku, katanya. Hanya iblislah yang di bumi meminta disembah. Setelah peristiwa di bukit apa? Sembahlah aku, maka seluruh isi jagat raya dia akan kuberikan kepadamu. Itu harus kamu perhatikan, Nanda, bahwa Yesus tidak lagi mengatakan sembahlah aku. Tetapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kamu mengatakan aku Tuhan? Ya. Tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Yesus mengakui dirinya Tuhan banyak kok. Tetapi dia tidak mengatakan sembahlah aku. Karena itu akan membawa ke keonaran. Yesus menghindari keonaran. Karena katanya belum tiba saatku. Apalagi ketika waktu di Kanaan dia merubah air jadi anggur. Dia mengatakan sama ibunya, belum tiba saatku ibu. Dan Yesuslah satu-satunya yang memberikan hak kepada murid-muridnya untuk memberi kuasa untuk